Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super excited karena lagi aku akan nge-review ini salah satu cushion baru ya, walaupun udah lumayan lama ya, aku rada-rada telat reviewnya. Adalah dari brand Azarin yang namanya Cover Matte Sunscreen Cushion yang kayak gini, gemes banget ya, kayak warna-warna pinkish gitu. So ya, di sini kalau sesuai dengan namanya ya, berarti kalau sunscreen itu kan dia ada kandungan SPF-nya yang bisa melindungi wajah dari paparan sinar matahari. Jadi nggak cuman cushion aja atau makeup, tapi ada kandungan skincare-nya. So ya, pastinya di videoku kali ini aku bakal kupas tuntas ya, mulai dari packagingnya, tekstur, seperti apa waktu nanti dipakai di wajah aku, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan senang banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan kayak gini untuk packaging luarnya ya. Kalau dilihat tuh perpaduan warna pink dan kuning dengan ada nama produknya Azarin Cover Matte Sunscreen Cushion, SPF-nya 50+, PA++++. Tuh, klaimnya zero oksidan, long lasting wear, and flawless matte finish. Dan di sini dia buildable medium to high coverage juga, non acnegenic, non comedogenic, waterproof, smudge proof, menggiurkan banget ya untuk klaim-klaimnya. Gak lupa aku akan kasih tunjuk juga detail ingredients-nya di sini buat kamu yang selalu penasaran tuh untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan di bagian bawahnya udah pasti tadi seperti klaimnya ya, SPF-nya 50 PA++. Begitu ada klaim-klaim yang lain di situ, detailnya bisa dilihat aja ya. Oke, untuk shade yang aku pakai ini adalah 02 krem ya. Oke, itu tadi untuk package box luarnya, kalian udah lihat secara mendetail ya. Yang pasti ini produknya sudah BPOM, jadi aman buat kita pakai. Dan sekarang aku akan masuk ke packaging dalamnya yang emang aku bilang tadi gemes ya, karena warna soft pink kayak gini. Cocok nih buat pinkish girl atau kamu yang cenderung feminim ya. Untuk packagingnya dia bukan yang bulat banget, jadi kayak agak lonjong dengan ada nama brandnya di sini Azarin. Dan di bagian belakangnya perpaduan dengan warna kuning yang lumayan ngejreng ya. Ini selain ada nama produknya Azarin Cover Matte Sunscreen Cushion, dia juga ada shade-nya nih. Aku pakainya 02 cream. Dan ini ada beberapa klaimnya juga ya yang disebutkan non-acnegenic sama non-comedogenic, nggak akan menyebabkan komedo ataupun biasanya aman ya untuk di tipe acne prone skin. Kalau dilihat dari namanya sih cover matte, biasanya kalau misalnya kalian acne prone dan berminyak, harusnya dia bisa membantu mengontrol minyak juga ya. Udah gitu untuk netonya dia ada 11 gram. Kemarin aku beli tuh harganya kayaknya nggak sampai 100.000. Karena udah lumayan lama, jadi langsung akan aku tulis aja di sini ya detailnya. Seperti biasa, harga terupdate juga udah ada link di kolom deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Dan masuk ke bagian dalamnya udah pasti kayak cushion-cushion pada umumnya, ada kaca, puff. Di sini puffnya warna kuning ya, yang menurut aku sih ini dari bentuknya aku suka karena teardrop dan muat 3 jari kayak gini. Udah gitu untuk ketebalannya sih ini agak tipis ya, walaupun halus untuk permukaannya. Dan untuk di bagian bawahnya barulah kalau kita buka, awalnya sih ada penutupnya seperti ini, jadi produknya tetap steril. Dan di bagian dalamnya nih, dia bentuknya kayak mesh cushion gitu ya. Jadi bukan yang berbentuk spons, tapi detailnya kalian bisa langsung lihat aja kayak ada jaring-jaring halusnya. So, penasaran banget kan kayak gimana waktu dipakai di wajah aku? Kebetulan memang aku tuh pakainya udah lumayan lama, beberapa minggu yang lalu bahkan ya. Dan seperti biasa pas weekend, karena aku bisa tes harian. Lengkapnya akan aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, ini kondisi wajah aku ya sebelum diaplikasikan untuk cushionnya. Seperti biasa bakal aku zoom. Ini aku udah skin prep pakai serum, moisturizer, sama sunscreen. Jadi udah cukup lembab dan siap deh diaplikasikan untuk cushionnya. Tadi shade yang aku pakai 02 krem ya. Aku langsung akan aplikasikan di wajah aku. Waktu dibuka langsung kayak kondisinya mesh cushion kayak gini. Tadi aku sempat kasih tunjuk juga yang ada kayak jaring-jaring halus. Pas aku pencet kayak gak keluar, tapi sekali lagi aku tap, ya agak neken gitu, ternyata barulah tuh dia keluar. Langsung aja kan aku aplikasikan di pipi aku sisi kiri. Beberapa kali tap, sebenarnya coveragenya belum terlalu kentara ya. Dan ini warnanya sepertinya bagus, kayak cukup match, tapi nanti kita akan lihat. Dan di puffnya tuh padahal kayak agak menyerap gitu loh. Jadi yang nempel di muka menurut aku nggak maksimal. So ini aku tap lagi dan aplikasikan lagi.
Kalau dilihat tuh finishnya sendiri beberapa kali tap, kelihatan kalau dia nggak terlalu glowy ya. Padahal ini SPF-nya cukup tinggi, so sebenarnya ini memberikan keuntungan ya buat aku yang normal tuh oily skin. Biasanya agak glowy, ini sepertinya enggak. Dan wanginya tuh kayak wangi-wangi apa ya, nanti coba aku tulis ya. Setelah di zoom kondisinya kayak gini, masih kelihatan natural ya untuk matte-nya, nggak yang terlalu dead matte gitu ataupun terlalu glowy. Ini aku tap-tap di bagian bawah bekas-bekas jerawat aku. Kita akan lihat nanti coveragenya seperti apa. Dalam beberapa kali tap-tap, kelihatan sebenarnya sudah menyamarkan ya, tapi belum yang nutup banget. Apalagi noda-noda di pipi aku yang kehitaman itu juga setelah aku tap gitu kayak masih ada. Jadi sepertinya aku harus layer nih. Biasanya kayak pakai tinted sunscreen ya, karena beneran natural banget, ringan. Tuh before afternya aja, memang yang after sudah agak menyamarkan atau meratakan warna kulit. Tapi kayak belum maksimal atau coveragenya tuh masih sheer sih di wajah aku. Coba sekarang aku akan layer lagi ya. Jadi itu aku keseringan ambil dan aplikasikan. Karena memang muka aku tuh kan ada imperfection, khususnya nuda-nuda gelap tuh yang agak susah di covernya. Dan ini aku ratakan lagi ke sisi kiri wajah sampai di dahi aku juga. Dan ini di puffnya, kelihatan kan kalau dia menyerap lumayan banyak produk. Tapi yaudah kita lanjut aja nih, aku masih dalam proses layer. Karena aku ngerasa kayak coveragenya masih kurang gitu, terlalu natural. Oke, sekarang aku akan kasih tunjuk before afternya ya. Di after kelihatan memang dia itu udah meratakan warna kulit aku dengan finish matte yang masih kelihatan natural. Tuh, detailnya ya. Cukup match dengan tipe warna kulit aku, dan waktu aku zoom, kondisinya itu sebenarnya dia menurut aku velvet matte ya, bukan yang matte banget. Dan untuk coveragenya setelah aku layer lumayan, jadi ini sepertinya sheer to medium cover ya kalau di wajah aku. Rasanya mirip kalau pakai skin tint sih. Dan ini kalau dari jauh ya penampakannya seperti ini, shade-nya menurut aku cocok di tipe skin tone aku, kayak ngebuat fresh juga. Dan secara penampakannya di sisi kanannya tuh yang masih ada imperfection kayak area bawah mata dan nuda-nuda. Jadi perbedaannya sudah terlihat ya. Sekarang aku udah masuk di pipi kanan aku yang nuda gelapnya tuh lebih gede-gede gitu. Kalian bisa langsung lihat di situ aku ambil pakai. Lagi harus aku layer sampai coverage maksimal yang aku pengen kasih tunjuk ya. Tuh hasilnya kalau dilihat matte-nya tuh ada sedikit glow tapi bukan yang glowing gitu loh, kayak masih semi matte atau dominannya masih ke matte tapi bukan matte kering. Apalagi nih shade-nya cocok jadi kayak natural aja sih di muka aku. Terus di bagian noda aku tambahkan lagi karena menurut aku kayak masih kurang, dan karena memang teksturnya tuh ringan jadi aku layer kayak gini sih nggak masalah ya. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk hasilnya. Ini aku udah selesai mengaplikasikan di wajah aku, beneran ngebuat muka fresh. Dan yes, before after dia meratakan warna kulit aku, mengcover imperfection. Walaupun untuk noda gelap itu masih samar-samar kelihatan ya. Jadi memang coveragenya sheer to medium di aku. Dan kalau aku lihat di bagian pori-pori juga dia tidak terlalu menyamarkan, kayak masih kelihatan juga. Walaupun karena warna kulitnya lebih merata, lebih oke ya. Lanjut, ini setelah udah set di muka aku akan sedikit aplikasikan bedak. Walaupun aku nggak akan aplikasikan ke seluruh muka ya. Jadi ini aku tap-tap di sekitaran mata aku aja. Karena area bawah mataku kan kadang keriting, udah gitu kalau mau pakai eyeshadow tuh harus di set bedak dulu kan untuk kelopak matanya. Jadi ini aku pakai bedak yang translucent seperti biasa ya. Dan sampai di tahap ini sudah jam 12.28, jadi setengah 1 siang. So seperti biasa ya, aku bakal selesaikan makeup aku dulu. Tara, hasilnya kayak gini untuk makeupnya. Masih agak ada glow-nya ya, karena memang aku tadi nggak set menggunakan bedak. Walaupun glow tapi nggak terlalu banyak ya, kayaknya aman nih di oily skin. Dan seperti biasa sekarang aku akan tes ketahanan keluar rumah panas-panasan pakai masker. Jadi ini cuacanya biru gitu langitnya, so bisa dibilang sih ini cukup panas di jalan. Terus aku mau cari makan dulu, ini aku udah pernah kasih tunjuk juga ya waktu aku nge-review salah satu lip produk lokal ya, lip tintnya Emina. Aku makan di Coto Makassar sekalian nyobain pisang ijonya. Terus aku mau update aja ya pas di sini, semoga cukup kelihatan. Ini sudah jam 3.17. Jadi pakainya sekitar 2,5 jam.
Dan ini aku akan buka masker aku dulu ya sebelum update. Pastinya di maskernya yes lumayan transfer tuh di bagian hidungnya. Karena seperti kalian lihat itu udah glowy dan langsung longsor dong tuh di hidung aku, kayak langsung ngelupas gitu. Dan di sekitaran lipatan hidung aku juga sudah mulai berminyak tuh, agak nge-crack. Kalau di pipi sih masih aman ya, masih bagus-bagus aja, tapi di T-zone aku sudah cukup berminyak. Padahal ini pakainya belum lama ya, di dahi aku tuh juga agak ada luntur-luntur tipis. Yaudah nanti detailnya aku akan kasih tunjuk lagi, karena ini beneran udah longsor sih di atas hidung aku. Oke, ini aku udah di mall aja ya, sambil nyantai di pinggir kolam, aku akan update. Ini sudah sekitar jam 5-an ya. Kondisi di wajah aku kayak gini, bener-bener glowing banget. Khususnya di hidung aku tuh udah luntur dong, lipatan hidungnya juga udah crack, kayak ada bekas kacamata juga. Pokoknya kayak bentukan di hidung udah kayak gitu, tapi di pipi aku sih sebenarnya masih cukup bagus. Kalau di dagu aku sih aku merasa juga sudah agak luntur ya. Di situ untuk bekas-bekas jerawat aku sudah mulai nampak. Udah gitu detail di bagian yang paling kelihatan berminyak itu tetap hidung sih, hidung sampai di jidat aku juga. Ini di bagian dahi yang atas agak luntur-luntur juga karena aku tadi pakai helm. Bener-bener seglowing itu ya. Secara penampakannya sudah berminyak di T-zone. BTW ini aku lagi mampir makan malam di salah satu bakmi yang syahdu banget ya tempatnya. Ini namanya bakmi Jawa Kebon Anggur kalau nggak salah. Nanti langsung akan aku tulis aja ya. Jadi karena dingin-dingin ya, pastinya aku pesen bakmi godok nih. Enak banget, kayak jadi anget gitu badannya. Kebetulan aku juga tes ketahanan kan hari itu. Dan sekarang aku mau kasih tunjuk kalau sudah jam 6.52, jadi hampir jam 7 malam ya. Pakainya sekitar 6,5 jam di wajah aku. Ini kondisinya di muka aku di sini tuh nggak terlalu bagus pencahayaannya, tapi udah kelihatan ya hidung aku tuh kayak luntur banget gitu udahan ya dari tadi sih. Tapi kan aku memang nggak touch up sama sekali. Jadi ini sedikit aku tap-tap ya pakai tisu biar nggak terlalu yang berminyak banget. Udah kelihatan nggak bagus sih di sekitaran hidung tuh, nempel kan di tisunya untuk minyak-minyakannya. So ya, nanti aku akan update detailnya setelah udah sampai rumah ya, karena ini kayaknya kurang bagus cahayanya. Jadi stay tune terus, ikutin aku ya. Oke, BTW ini sudah di rumah akhirnya ya, jam 8.17. Jadi pakainya sekitar 7 jaman gak sih? Karena memang tadi habis dari makan aku langsung pulang. Sekarang aku akan kasih tunjuk detail di hidung aku. Tadi yang sempat aku udah kasih lihat juga, tadi udah aku tap. Tapi kondisinya kembali berminyak. Tuh bener-bener udah longsor ya, say. Terus di lipatan hidungnya juga kayak gitu, udah nge-crack banget. Kalau aku lihat di bagian dagu aku tuh coverage juga udah pudar karena sudah berminyak. Di bagian dahi juga kayak gitu, udah luntur. So, lumayan parah sih ini di T-zone aku ya, dalam pemakaian sekitar 7 jam waktu aku swipe juga udah ngegeser. Tuh, udah kayak langsung nge-crack gitu ya. Sekarang di dagu aku juga kayak gitu, jadi kondisinya tuh untuk menunjukkan kalau sudah seberminyak itu. Jadi aku swipe ya. Kalau aku lihat sih sebenarnya ini nggak dempul ya, kayak makin nyatu, tapi coveragenya juga rada berkurang tuh di pipi kanan aku. Jadi bisa dibilang sih ini makin lama dipakai kelihatan natural ya, apalagi kalau misalnya nggak terlalu pakai bedak ya. Karena tadi finishnya dia juga sudah matte. Kalau aku perhatikan ini sebenarnya di muka aku juga minim ya oksidasinya karena kelihatan masih fresh gitu. So memang setelah dipakai seharian nggak ngebuat muka aku kusam, tapi memang di bagian T-zone tuh udah berminyak yang lumayan parah. Mungkin di tipe normal to oily kayak aku 2-3 jam masih oke ya, tapi di atas itu sepertinya sudah berangsur luntur. Itu tadi di 2 jam aja udah luntur ya di hidungnya kalau aku pakai masker. Mungkin kalau nggak pakai masker bakal lebih awet. Oke, itu tadi ya untuk pengaplikasian, review sampai tes ketahanan aku udah pakai sampai malam. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya aja ya. Yang pertama dari segi teksturnya, sebenarnya dia tuh emang ringan banget. Tapi memang coveragenya di tipe kulit aku yang ada beberapa imperfection, khususnya noda yang ada di pipi, tadi dia coveragenya masih kurang ya. Jadi kayak sheer to medium cover aja. Udah gitu kalau dari finishnya memang dia matte, tapi matte-nya masih kelihatan yang masih natural. Dan ngomongin dari ketahanannya, kalian udah lihat sendiri di tipe muka kulit aku yang normal to oily. So secara keseluruhan untuk Azarin yang cover matte sunscreen cushion ini belum bisa jadi favorit aku ya. Karena walaupun keunggulannya dia ringan, cocok untuk daily, tapi secara coveragenya masih kurang di tipe wajah aku yang ada beberapa imperfection, khususnya noda-noda yang gelap.
Udah gitu ketananya juga kurang awet ya di tipe kulit normal to oily kayak aku. So gimana setelah lihat review sampai tes ketahanan, menurut kalian cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Dan kalau misalnya nih kalian sudah cobain juga Azarin Cover Matte Sunscreen Cushion ini, bisa sharing ya dengan komen-komen di bawah, karena hasil di tiap orang bisa beda-beda. Jangan lupa sebutkan tipe kulit kalian juga, biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!